Halo, selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 7 bab yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku di masyarakat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen supaya saya bisa rajin upload video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, tidak panjang lebar, saya akan mulai pembelajaran hari ini. Hal yang pertama kita akan pelajari adalah bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk. Sebelum kita mulai, kita harus kenal dulu apa sih pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus apakah undang-undang ini ada juga di negara lain? Jawabannya adalah seluruh negara pasti memiliki namanya Undang-Undang Dasar. Makanya disebut dengan konstitusi. Nah, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Artinya, berarti Undang-Undang Dasar negara kita itu adalah basic peraturan yang ada di negara kita yang menjadi tolak ukur peraturan-peraturan yang di bawahnya. Oke, kita lanjut. Di dalam konstitusi itu juga ada dua ternyata bagiannya. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Maksudnya adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Kalau yang bagian kedua, konstitusi tidak tertulis, disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, sekarang apakah negara kita sudah memiliki konstitusi? Jawabannya pasti sudah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi tidak enak kalau kita tidak belajar bagaimana peraturan tersebut dibuat atau undang-undang dasar itu dibuat. Sejak kapan sih perumusannya dibuat? Sekarang kita akan belajar. Mulai dari perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kamu kalau penetapan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh lembaga PPKI? Tetapi jauh sebelum disahkan pasti ada proses perumusan. Adakah yang tahu kapan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang? Mari kita belajar bersama-sama. Tepatnya ketika kita sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila, kita tahu pula bahwa proses perumusan Undang-Undang Dasar juga berjalan. Sejak dibentuknya BPUPKI pun itu juga membahas tentang dasar negara dan dasar aturan yang akan dibuat. Nah, di sini saya tidak menjelaskan. Kalau mau lebih lengkapnya bisa lihat di video sebelumnya tentang perumusan dan penetapan Pancasila di sidang pertama BPUPKI. Nah, di sini saya fokusnya adalah pada sidang yang kedua. Di sidang kedua, BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membentuk panitia-panitia kecil berkaitan dengan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu ada panitia hukum dasar, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, ada panitia penghalus bahasa, lalu ada panitia pembelaan tanah air dan panitia ekonomi dan keuangan. Semua panitia ini ditugaskan untuk membuat peraturan Undang-Undang Dasar di mana baik secara bahasa maupun nantinya akan disahkan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Hasil kesepakatan dari sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo,
Sukiman, dan Parada Harahap. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan atau unitaris. Lalu kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Lalu Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada sidang PPKI ada dua tugas, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI menggelar sidang pertamanya. Hasilnya adalah yang pertama, menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai tugas membantu presiden. Dalam sidang tersebut, Soekarno pun sempat mengatakan hal ini sehingga perumusan dan penetapan isi dari PPKI bisa berjalan dengan baik. Kalimatnya seperti ini. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal-hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dogoritsu Zumbi Tosakai. Dalam sidang yang kedua, perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Di sini kita bisa lihat bagaimana ketegasan dari tokoh besar yaitu Soekarno dalam memimpin rapat pada waktu itu, di mana mengajak para anggota PPKI untuk segera menetapkan Undang-Undang Dasar yang sudah dirancang pada saat BPKU PPKI. Lalu poin B, saat pengesahannya. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui dua tahap, yaitu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibuat pada saat sidang BPUPKI melalui Piagam Jakarta, tetapi karena ada himbauan dari Indonesia bagian timur untuk mengganti salah satu kalimat yang menjadi nilai sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu dijadikan sebagai rancangan pembukaan dan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh ini ikut disahkan langsung oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut mengambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI pada 17 Juli 1945. Pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, dari penjelasan singkat tadi, coba kalian juga kerjakan. Carilah anggota, fungsi, dan proses berjalannya panitia pada sidang kedua. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Dalam sidang BPUPKI yang kedua, dalam membuat rumusannya, dibentuklah lembaga-lembaga kecil untuk merancang Undang-Undang Dasar.
yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang, Penghalus Bahasa, Pembelaan Tanah Air, dan Ekonomi dan Keuangan. Di situ ada tabel. Coba kalian bikin di buku catatan kalian masing-masing. Lalu kalian coba kerjakan Romawi 1 dan Romawi kedua. Baik, dari pertemuan ini saya harap kalian bisa belajar tentang proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud kita menjalankan dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan serta mengerti bagaimana proses aturan dasar ini dibuat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.